Akuntansi pajak atas pajak penghasilan pasal 21. Jadi pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ini adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk contoh perhitungan PPh pasal 21 di sini kami mengambil contoh pada tanggal 5 April membayar honor konsultan pajak Edi Sukoco bukan merupakan PKP sebesar 20 juta. Atas pemberian jasa konsultan pada tahun 2013, atas honor tersebut dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp500.000. Kemudian pada tanggal 12 April memperbaiki komputer ke Arif Sukamto dengan ongkos Rp5 juta, dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp125.000. Untuk jurnalnya, jurnal untuk 5 April yaitu didebit beban konsultan sebesar Rp20 juta, kemudian di kreditnya ada kas sebesar Rp19.500.000 dan juga utang PPh pasal 21 sebesar Rp500.000. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 12 April didebit beban konsultan sebesar Rp5 juta, di kreditnya kas sebesar Rp4.875.000 dan juga utang PPh pasal 21 sebesar Rp125.000. Selanjutnya, akuntansi pajak atas PPh pasal 22. Nah, pajak penghasilan PPh pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha, baik milik pemerintah yang disebut BUMN maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, ataupun reimpor. Adapun contoh dari PPh pasal 22 yaitu di sini ada beberapa transaksi. Pada tanggal 5 Mei, menjual kertas pemerintah daerah Kota Palembang senilai 50 juta. Harga pokok penjualan atas barang yang dijual itu sebesar 35 juta. Lalu pada tanggal 7 Mei, menerima pembayaran dari bendahara pemerintah daerah Kota Palembang dan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Lalu ada tanggal 15 Mei, membeli kertas secara kredit dari pabrik kertas Leces seharga 100 juta. Dipungut PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Lalu transaksi terakhir pada tanggal 20 Mei membayar utang dagang kepada pihak kertas Leces. Adapun pencatatan jurnalnya yaitu yang pertama pada tanggal 5 Mei didebit piutang usaha sebesar 50 juta dan HPP sebesar 35 juta. Lalu di bagian kredit ada penjualan sebesar 50 juta dan ada persediaan barang dagang sebesar 35 juta. Jurnal untuk tanggal 7 Mei yaitu didebit ada kas sebesar 49,250 juta, lalu ada PPh pasal 22 dibayar di muka sebesar 750.000. Lalu di bagian kredit itu ada piutang usaha sebesar 50 juta. Lalu pada tanggal 15 Mei itu di bagian debit ada persediaan barang dagang sebesar 100 juta, lalu PPh pasal 22 dibayar di muka itu sebesar 100.000. Lalu di bagian kredit ada utang usaha sebesar 100 juta 100.000. Yang terakhir pada tanggal 20 Mei di bagian debit ada utang usaha sebesar 100 juta 100.000, lalu di bagian kredit ada kas sebesar 100 juta 100.000. Akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Berikut contoh PPh pasal 23 tarif potongan 2%. PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus tahun 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta secara tunai. Maka jurnal yang diperlukan pada bulan Agustus yaitu kas sebesar 19.600.000, PPh 23 DBDM sebesar 400.000. PPh 23 BDBM 400.000 ini didapatkan dari imbalan sebesar 20 juta dikali tarif potongan 2%, maka dapatlah hasilnya 400.000. Maka yang di sebelah kreditnya yaitu pendapatan jasa konsultasi sebesar 20 juta. Berikut contoh PPh pasal 23 tarif potongan 15%.
Rapat umum pemegang saham PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham, maka dividen yang menjadi hak PT Perkasa sebesar 300 juta. Maka jurnal yang diperlukan yaitu piutang dividen di sebelah debit sebesar 255 juta, PPh 23 DBDM 45 juta. 45 juta ini didapatkan dari hak PT Perkasa sebesar 300 juta dikali tarif potongan 15%, maka dapatlah PPh 23 DBDM-nya sebesar 45 juta, dan di sebelah kreditnya yaitu pendapatan dividen sebesar 300 juta. Akuntansi pajak penghasilan PPh 26. Pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap atau biasa disingkat dengan BUT di Indonesia. Contoh pajak penghasilan pasal 26. Sebuah perusahaan yang bernama XYZ mempunyai wakil di luar negeri yang mengasuransikan gedung bertingkat kepada perusahaan di negeri tersebut dan melakukan pembayaran sejumlah premi di tahun 2000 dengan bayaran 1 miliar. Maka, perhitungan pajak penghasilan pasal 26 adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan 50% dikali 1 miliar sama dengan 500 juta. Pajak penghasilan pasal 26, 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Akuntansi pajak atas PPh pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, dan pemotongan pajaknya bersifat final. Contoh PPh pasal 4 ayat 2. KELIK adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. Pada tanggal 31 Januari 2020, dilakukan pembayaran tahap 1 kepada PT AAA sebesar 1 miliar 750 juta rupiah. Pembayaran dilakukan dengan nomor faktur pajak 010.00 garis penghubung 15.00000830 tertanggal 1 Desember 2019. Pembayaran tahap 2 dilakukan pada Bapak KELIK pada tanggal 5 Juli 2021 sebesar 65 juta. Pembayaran dilakukan atas nomor seri faktur pajak 010.000 garis penghubung 15.00000950 tertanggal 30 Juni 2020. Pencatatan jurnal. Bendahara Inspektor Provinsi akan memotong PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, yaitu yang pertama, pembayaran tahap 1 PT AAA dibayar pada tanggal 31 Januari 2020 1 miliar 750 juta dikali 3% sama dengan 52.500.000 rupiah. Yang kedua, pembayaran tahap 2 kepada Bapak KELIK pada tanggal 5 Juli 2020 65 juta dikali 4% sama dengan 2.600.000 rupiah. Bendahara Inspektorat Provinsi akan mengambil pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% atas transaksi jasa konstruksi seperti berikut. Yang pertama,
Pembayaran tahap 1 oleh PT AAAA dibayar pada tanggal 31 Januari 2020, 1.750 juta dikali 10% sama dengan 175 juta rupiah. Yang kedua, pembayaran tahap 2 kepada Bapak Kelik dibayar pada tanggal 5 Juli 2020 sebesar 65 juta dikali 10% sama dengan 6.500.000 rupiah. Tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang pertama sebesar 0 sampai 20% atau Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, sebesar 0,1% atau Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995. Yang ketiga, sebesar 0,5% atau Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997. Yang keempat, sebesar 2-6% atau Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Kemudian yang kelima, sebesar 2,5% atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Kemudian yang keenam sebesar 5% atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Kemudian sebesar 10% atau Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya sebesar 20% atau Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000. Dan yang terakhir sebesar 25% Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000.